Balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas One Out season kedua lagi yaitu chapter 91. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 91 ini berjudul Opportunity atau peluang. Keesokan harinya si Pak Tua berkacamata datang ke lapangan untuk melihat mereka latihan. Karena kepikiran dan penasaran dengan perkataan Tokuchi kemarin. Tapi sesampainya di lapangan, dia malah melihat Genzo dan seseorang pemain lainnya bertengkar. Ideguchi pun menahan Genzo dan menyuruh dia untuk diam dan berhenti. Tapi Genzo yang masih naik pitam berkata, "Kenapa aku yang disalahkan? Dialah yang menertawakan dan mengejek kita saat latihan memukul." Orang yang bertengkar dengan Genzo adalah Takashi Tadamasa. Dia juga adalah seorang pitcher dari Lycons. Dengan gaya jametnya, si Takashi berkata, "Sejujurnya pukulan Genzo sangatlah tidak bagus. Bahkan sebagai pitcher, aku bisa memukul 100 kali lebih bagus dari itu." Genzo yang sedang emosi berkata, "Apa maksud lu anjir?" Lalu Takashi pun menjawab, "Aku datang ke sini cuma mau ngomong itu saja. Kalian dari liga kecil hanyalah beban." Bahkan pemain lainnya bilang kalau kalian nggak di sini mereka bisa latihan lebih banyak memukul. Mendengar ocehan itu Genzo nggak bisa nahan emosinya lagi. Lalu dia langsung mencengkram kerah baju Takashi dengan tangan kanannya dan tangan kirinya sudah siap untuk memukul. Melihat hal itu, para pemain lainnya pun langsung mencoba untuk melerai mereka kembali. Lalu si Pak Tua yang sedang ada di podium penonton melihat perkelahian itu. Lalu dia berkata, "Apa-apaan ini? Hal ini terjadi pasti karena mereka bertiga tidak layak untuk dipromosikan ke Liga Utama dan mengakibatkan kecemburuan sosial." Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba Tokuchi muncul dan malah menikmati kekacauan itu. Lalu si Pak Tua berkata kepada Tokuchi, "Ini bukan waktunya untuk tertawa. Lakukanlah sesuatu untuk situasi ini." Setelah itu muncullah pelatih Mihara dengan wajah bodohnya. Lalu Takashi berkata kepada Mihara, "Aku akan menjadi orang pertama yang bilang bahwa kami tidak setuju dengan promosi mereka. Mereka membuat serangan kita yang lemah ini menjadi makin lemah. Mereka semua payah, tapi kau tetap memainkan mereka." Lalu Mihara menjawab, "Aku punya alasannya sendiri." Mendengar hal itu, Takashi pun berkata kembali kepada Mihara, "Tolong jelaskan apa alasanmu tersebut agar kami semua bisa percaya. Tapi jika alasanmu tersebut tidak meyakinkan, kami semua akan memboikot untuk semua pertandingan mulai sekarang." Mihara pun panik bukan main mendengar hal itu. Dan lalu tiba-tiba Tokuchi pun masuk ke obrolan mereka. "Tidak butuh alasan apapun. Jika yang kamu inginkan hanyalah untuk mengatakan apakah orang-orang ini pantas untuk berada di Liga Utama atau tidak. Lalu bagaimana jika kita bertanding?" Takashi yang mendengar hal itu pun berhenti berjalan dan tertarik dengan tawaran Tokuchi. Lalu Tokuchi menjelaskan peraturannya. "Kita akan menggunakan aturan one out, di mana pitcher melawan batter 1 lawan 1. Setelah mereka setuju dengan peraturannya, pertandingan pun dimulai. Lalu John maju untuk yang pertama memukul, di mana di belakangnya sudah ada kotak untuk patokan strike. Lalu lemparan pertama pun dilasatkan oleh Takashi. Seperti yang diharapkan, John tidak bisa memukul lemparan tersebut. Melihat hal itu, para pemain pun tertawa lebar. Sebelum lemparan kedua dilesatkan, Takashi berkata kepada si pelatih Mihara, "Jika mereka kalah, tolong segera kembalikan mereka ke Liga 2 secepatnya." Lalu lemparan kedua pun dilesatkan. John pun kembali gagal memukul bola itu karena timingnya yang tidak pas. Lalu Takashi tertawa lebar dan berkata, "Pukulanmu itu busuk seperti kotoran kuda." Lalu Tokoshi bertanya, "Kotoran kuda? Di sebelah mananya?" Lalu Takashi pun menjelaskan kenapa pukulan John sangat buruk. Yang pertama, timingnya sangatlah buruk, bahkan dia tidak bisa memukul fastball. Jika dia memperhitungkan timingnya, dia hanya mengikuti instingnya saja. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Ideguchi dan Tokuchi pun setuju dengan Takashi. Lalu Tokuchi berkata, "Beberapa waktu lalu seseorang kakek tua bernama Narasawa memberitahuku alasannya. John kehilangan kemampuannya untuk mengukur timing bola karena suatu kecelakaan. Saat berlatih, kepalanya terhantam bola dengan kecepatan 160 km per jam. Lalu si Pak Tua berkacamata dan para pemain pun terkejut dan berkata, 160 km per jam? Itu sangat gila.
Mereka mungkin memakai mesin pelempar dengan kecepatan maksimalnya. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya. John tidak punya ingatan apa-apa tentang kejadian itu. Bahkan setelah diperiksa tidak ada yang aneh pada otaknya. Lalu tiba-tiba Tokuchi melemparkan bola ke arah John dan dia langsung menghindar bola tersebut dengan ekspresi yang gemetar. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya. John mempunyai trauma dengan bola baseball. Dengan begitu tubuhnya tidak akan berayun sampai dia benar-benar yakin kalau bola itu tidak akan mengenainya. Lalu Ideguchi berkata, jadi itu alasannya kenapa timingnya sangat buruk. Bahkan dia tidak bisa untuk memukul bola curve yang lambat sekalipun. Lalu tiba-tiba Takashi tertawa lebar dan berkata, jadi kesimpulannya John benar-benar tidak berguna kan? Tidak juga, kata Tokuchi. Lalu tiba-tiba Tokuchi melemparkan bola ke arah John sampai mengenai kepala lonjongnya itu. Lalu Tokuchi berkata, tenang saja, itu adalah bola karet untuk tenis dan tidak akan sakit kalau terkena bola itu. Lalu Tokuchi berkata kepada Takashi, kita akan menggunakan bola karet pada lemparan selanjutnya. Lalu mereka pun bersiap untuk lemparan selanjutnya. Salah satu pemain berkata, apapun yang dia coba, hasilnya pasti akan tetap sama. Lalu lemparan ketiga pun dilaksanakan. John langsung mengambil langkah awal. Bola melayang begitu cepat, tapi kali ini John berhasil memukulnya. Semua orang terkejut dan bahkan bolanya menuju ke papan skor yang berada di ujung lapangan dan itu adalah home run. Melihat itu, Genzo dan Kurai girangnya bukan main. Sampai-sampai Genzo berkata kepada Takashi, kau lihat itu brengsek, kita memukul bola fastball cepatmu itu. Tapi Takashi hanya diam dan termenung. Lalu pemain yang tidak setuju lainnya berkata atau protes, itu hanyalah bola karet tipis, bukan bola baseball. Dan itulah kenapa bolanya bisa melayang begitu tinggi. Karena itu kita harus bertanding ulang. Genzo yang tidak setuju pun langsung emosi kembali dan ingin menghajar mereka. Lalu tiba-tiba Takashi yang masih merunduk berkata, hei tunggu, bola yang aku gunakan tadi bukanlah bola karet, merupakan bola baseball yang biasa kita gunakan untuk latihan. Seketika mereka yang lagi gelut pun berhenti dan diam. Lalu Tokuchi berkata, untuk mengelabuhi alam bawah sadar Genzo, aku berkata, selanjutnya kita akan menggunakan bola karet. Tapi sebenarnya yang dipakai adalah bola baseball biasa. Dengan kata lain, walaupun John dalam kesulitan, dia masih bisa memukul bola sejauh itu dengan kekuatannya sendiri. Jadi ini adalah kekalahanmu, Tuan Liga Utama, kata Tokuchi. John girang bukan main karena dia bisa menang. Lalu si Pak Tua berkacamata berkata kepada Tokuchi, kau hebat Tokuchi, bisa menemukan titik lemah John. Dengan begitu, dia bisa menjadi senjata yang hebat bagi tim kita. Lalu Ideguchi dengan berbisik berkata, tapi bagaimana cara kita menaklukkan rasa takut John terhadap mesin pelempar itu? Tokuchi pun menoleh dan berkata, kata siapa bola yang terkena kepala John itu dari mesin pelempar? Ideguchi dan Pak Tua pun menoleh bingung. Lalu Ideguchi berkata, tapi tadi kamu bilang kalau John terkena bola dengan kecepatan 160 km per jam di kepalanya. Lalu Tokuchi menjawab, memang benar, tapi yang melempar itu bukanlah mesin, melainkan seseorang yang memiliki darah dan daging. Sontak mereka semua terdiam sejenak. Bahkan Nakane tertawa dan berkata, itu konyol. Orang Jepang mana yang bisa melempar fastball dengan kecepatan 160 km per jam? Sebenarnya dia ada di sini, jawab Tokuchi sambil menunjuk ke arah Kurai. Sontak semua orang kaget dan tidak percaya. Lalu Kurai berkata dengan wajah paniknya itu, aku benar-benar tidak tahu soal 160 km per jam itu. Tapi satu hal yang aku tahu, orang yang melempar John hingga dia merasa terpuruk seperti sekarang adalah aku. Semua orang selain Tokuchi kaget dan terdiam. Lalu Tokuchi pun berkata, bagaimana jika sekarang kau menunjukkan kekuatan aslimu, Kurai? Mendengar perkataan Tokuchi itu, Kurai pun hanya tertunduk diam dengan keringat paniknya. Dan chapter 91 pun selesai. Dan itulah review dari chapter 91 One Out season kedua. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih.